Nah, hari ini bahas PU saja mungkin. PU dulu, nanti malam kita bahas PK-nya. Hmm, atau hari ini siangnya PK, malamnya PU ya? Oke, bentar. Hmm, nah, nanti malam PK aja sekarang, PU-nya sekarang. Ngecek. Oh, ya, semoga enggak. Suaranya jelas. Kita mulai dari bahas materi dulu, cheat sheet. Nah, mungkin yang kemarin di apa namanya di liburan ya, liburan semester kemarin itu pernah saya bahas sedikit, tapi sedikit. Nah, di cheat-sheet yang sudah tak upload di Drive ya, itu itu sudah lengkap mulai dari pernyataan kuantor, logika, equivalensi, dan lain-lain. Sebentar, linknya tak kirim lagi di grup, tak pin dulu biar enggak ketimbun. Nah, sebentar. Dan kita bahas satu persatu. Ya, kembali lagi. Yang kita bahas adalah PU. Yang mana PU itu kalian nggak perlu belajar ini semua, nggak apa-apa. Jadi nggak harus belajar apa namanya? Ya gini-gini kayak logika matematika, penarikan kesimpulan, silogisme, dan lain-lain. Nggak apa-apa. Nah, tapi yang kayak hitung-hitungan ya, yang penalaran eh, apa namanya? Aritmatika sederhananya tetap tetap perlu kayak perbandingan tiga variabel, jarak, waktu, perbandingan umur dan lain-lain. Nah, kita cuman bahas sedikit aja yang materi-materi. Nanti kita lanjut ke latihan soal. Biasanya PU ini jadi materi jadi subtes penggendong ya. Subtes yang nilainya tinggi dibandingkan PK sama PM. Tapi tergantung sih, kadang ada yang PK-nya itu lebih tinggi dibandingkan PM, dibandingkan yang lain malah. Karena PK kan apa namanya gampang, cuman kan cek-cek aja waktunya. Terus ada yang
literasi, ya literasi. Apa namanya? PPU sama PPM yang subtesnya nilainya tinggi. Jadi beda-beda. Nah, nggak tahu ya kalian. Kalian di tryout-nya itu subtes mana yang lebih tinggi, subtes mana yang perlu diperbaiki, itu kalian sendiri yang bisa bisa mengatur. Kalian boleh berkonsultasi ke saya, tadi ya bisa. Nah, kita coba intip sedikit tentang materi-materinya. Pernyataan berkuantor sama negasi. Emang apa sih kuantor itu? Kuantor itu pernyataan yang mengandung ukuran, identitas, atau jumlah. Dulu, bentar. Nah, apa sih kuantor itu? Kuantor itu, cek, cek. Oh, bentar. Stable. Ya, nanti kalau kalau suaranya putus-putus bisa kalian konfirmasi di chat ya. Nah, jadi kuantor itu nyatanya mengandung ukuran identitas atau jumlah. Kuantor itu ya ditulis saja oh, biar enak jelasinnya. Oh, eh, lima. Nah, kuantor ini pasti terpakai. Nggak tahu ya apa em, pasti ada kok. Gitu. Kalau 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 di kuliah di jurusan matematika ini tuh masuk ke landasan matematika. Spesifik namanya landasan matematika. Jadi logika matematika itu ah, apa ya? Jadi filosofinya dulu itu apa logika matematika itu jadi landasan cara kita berpikir matematis dengan harapan semua semua pernyataan matematis atau bahkan semua pernyataan ilmiah itu bisa kita logikakan tanpa 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 membuat asumsi-asumsi sendiri gitu tanpa pemikiran yang ilmiah. Jadi logika matematika itu landasan berpikir. Gitu. Nah, salah satu di logika matematika itu kuantor. Ada semua, setiap, seluruh ini lambangnya itu kayak gini. Lambangnya itu ini. Atau balik. Tapi kembali lagi ya, ini perlu nggak perlu sih kalian kalian tahu lambangnya, hafal apa namanya rumus-rumusnya. Nggak penting itu kalian tahu saja kalau ada yang namanya kuantor. Nah, kuantor itu ada dua jenis. Bentar. Ada dua macam. Yang mana? Ada yang pertama semua, setiap, seluruh. Itu kan menyatakan semuanya ya, seluruh. Ya, semuanya, setiap, seluruh. Itu sangat beda dengan ini. Ada beberapa, sebagian, terdapat. Itu kan cuma satu atau dua ya. Atau lebih. Pokoknya hanya sebagian saja. Enggak semuanya. Enggak total semuanya. Ya, lambangnya itu biasanya itu T kapital tapi kebalik ke kiri. Tapi nggak perlu hafal nggak apa-apa. Ya penting kalian tahu bedanya semua setiap seluruh ya dengan ada beberapa sebagian terdapat itu. Kuantur itu pokoknya ukuran saja. Ukurannya itu semuanya atau sebagian gitu. Negasi. Negasi itu kayaknya pernah kan? Pernah kita bahas di kelas. Negasi-negasi itu
Pernyataannya membantah. Pernyataannya membantah. Oh iya, ini definisi yang lebih lebih formal lagi. Dulu aku kan cuman bilang kalau negasi itu kebalikannya, pokoknya yang tidak gitu kan, padahal padahal tidak sesederhana itu. Pokoknya yang membantah. Jadi, oh iya, contohnya kuantor itu semua hewan laut adalah ikan, ya semua ada kuantor semua di situ. Terus terus ada kuantor yang ada itu ini, ada mamalia yang hidup di laut, ada mamalia yang hidup di laut. Berarti kan nggak semua mamalia hidup di laut gitu. Cuman beberapa saja, cuman ada saja gitu. Yang pertama kan semua hewan laut adalah ikan, berarti semuanya yang di laut itu adalah ikan. Nah, terus negasi itu pernyataan yang membantah, yang membantah. Eh, nah, oh ya ini baru penting. Lawannya semua itu ada yang bukan. Enggak. Hmm, lawannya semua itu ada yang bukan. Ini kayaknya lebih enak di fullkan. Nah, jadi contoh, contoh apa ya? Em, semua semua angkatan pertama, ya, semua angkatan kalian, semua angkatan pertama berasal dari Pulau Jawa misalkan. Itu kan, eh, nah lawan dari itu berarti ada yang bukan, ada dari angkatan pertama yang bukan dari Jawa gitu. Ada angkatan pertama yang bukan dari Jawa, dari Pulau Jawa gitu kan. Itu apa namanya? Lawannya semua itu ada yang bukan. Terus lawannya ada, loh, bentar. Lawannya ada itu semua tidak. Jadi misalnya lagi ya, ada angkatan ada siswa angkatan pertama yang dari luar Jawa gitu. Nah, negasinya itu semua angkatan, semua siswa angkatan pertama tidak ada yang dari luar Jawa gitu. Jadi semuanya tidak ada yang dari luar Jawa. Jadi ya ini cukup penting, cuman nggak harus dihafal juga sih. Pokoknya jadi gini, ada beberapa tentor yang sudah senior ya. Lupa kata senior daripada memilih kata yang lain. Ada tentor yang senior itu mengajar PU itu tanpa rumsum kayak gini. Pokoknya logika sederhana gitu. Nah, kita daripada eh, berawal dari kosong ya, kosong banget, mending kita isilah sedikit-sedikit. Jadi tadi kuantor itu kan semua sama ada, setiap gitu. Semua, setiap, seluruh gitu. Terus kuantor yang kecil itu ada beberapa, terdapat gitu. Nah, semua negasinya tuh ada yang bukan. Kalau negasinya ini, makanya di sini rumusnya kayak gini. Negasi dari semua itu ada, tapi ada terus negasi B. Ya, itu penting nggak penting sih. Pokoknya kalau semua negasinya itu ada yang bukan. Kalau ada, negasinya itu semua tidak. Terus logika, logika, logika himpunan. Ini diagram Venn saja sih. Ini diagram Venn.
Program Fan ini kan sudah kalian pelajari sejak kelas 8. Nggak tahu ya pas kalian itu kelas 8 atau kelas 9. Kalau saya dulu itu kelas 8. Sekarang ya saya masih di TU ngajar IPTS itu juga kelas 8. Tapi ada yang kelas 9 juga diagram Venn. Jadi diagram Venn itu kan apa namanya? Ini penting untuk memvisualisasi beberapa beberapa soal yang kalian bingung gitu kan. Bingung bagaimana digambar saja. Cek cek cek. Oke. Ya. Jadi misalkan gini, semua A adalah B. Semua A adalah B, berarti A itu di dalamnya B. Tapi nggak semua B itu di dalamnya A, ada yang di luarnya A. Jadi semua A adalah B, tapi belum tentu B itu juga A gitu. Tapi A itu sudah pasti B. Nah ini ada A yang B. Tuh, ada A yang B. Artinya ada daerah yang beririsan antara A sama B. Ada A yang B. Berarti kan juga ada anggota B yang A juga. Misal, apa ya? Em, Kalau di konteks kalian ya, misalkan semua A adalah B itu kayak gini. Semua semua orang, ya semua orang di MA Sains adalah perempuan. Nah, tapi yang perempuan belum tentu Orsa gitu kan. Nah, itu logika yang harusnya jadi dasar banget gitu. Jadi kalau langkah ini, logika ini nggak kalian dapatkan, bisa kalian nggak bisa kalian sampai sana, itu ya kesusahan untuk step selanjutnya. Terus ada A yang B. Ada A yang B itu gimana ya konteks kalian? Eh, misalkan, misalkan dia ya ya apa ya? Ini menunjukkan setidaknya ada satu anggota yang berada di irisan. Ya gitu. So ya, misal kayak semua, enggak semua, ada anak pondok yang membaca literatur barat misalkan, misalkan saja. Saya juga nggak tahu buntu. Berarti kan ada anak pondok yang membaca literatur barat, walaupun itu cuma satu anggota, satu orang. Ya, setidaknya ada satu anggota, satu orang yang berada di irisan. Jadi setidaknya ada satu anak pondok yang juga membaca literatur barat. Tapi belum tentu semuanya itu membaca. Juga yang membaca belum tentu semuanya mondok gitu dan lain-lain. Ya, itu logika logika sederhana. Dan penarikan kesimpulan sederhana juga gitu. Ada tahun kemarin, saya nggak tahu ya. Tahun 2024 maksudnya. Nggak, saya nggak tahu, jarang jarang ngajar PU tahun 2025. Dan tahun 2024 itu banyak soal yang kayak semua yang suka bakso itu eh ini semua yang suka mie ayam itu suka bakso. Nah, terus yang suka mie ayam dan lain-lain. Pokoknya gitu loh. Pokoknya ada yang disuruh mencari kesimpulan. Itu logika. Terus ya, eh, nah di sini juga sangat-sangat lengkap. Strategi juga, strategi apa? Mencari lingkaran. Lebih
Kita lanjut. Nah, bukan memakai rumus negasi atau kuantor. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Satu, mencari ingkaran, mencari negasi. Jadi, pakai jika soal bertanya, cek, cek. Nah, pakai jika soal bertanya, ingkaran dari pernyataan ini. Ingkaran itu apa? Ingkaran itu negasi ya. Ingkaran itu negasi. Jadi negasi itu ingkaran yang membantah. Pokoknya ingkar. Ingkar itu membantah. Terus, terus yang kedua itu penarikan kesimpulan, silogisme. Nanti kita bahas lagi silogisme itu bagaimana. Terus premis eksistensial. Jika salah satu premis menggunakan kata ada atau beberapa, berarti kesimpulannya wajib menggunakan ada sama beberapa. Contoh logikanya, P itu semua hewan laut adalah ikan. Negasinya berarti ada hewan laut yang bukan ikan. Itu kan bantahan ya, ingkaran negasi gitu. Kalau yang nomor 5 apa? Habis ini kita langsung lanjut ke soal analisis contoh nyata. Coba pernyataannya, ada mamalia yang hidup di laut. Apakah benar negasinya semua mamalia hidup di laut? Nah, pernyataan awalnya itu ada, ya. Ada C. Maksudnya P ini premis satu, premisnya mamalia hidup di laut. Ada mamalia yang hidup di laut. Negasinya itu rumusnya semua negasi P. Artinya berarti kan negasinya semua mamalia tidak hidup di laut. Jadi apa namanya? Kesimpulannya itu jadinya semua mamalia tidak hidup di laut. Nah, di sini salah. Kenapa? Karena ini hidup di darat. Padahal konteksnya, nah, secara kontekstual bisa berarti di darat, tapi dalam logika murni kita cukup menambahkan kata tidak atau bukan. Jadi ya untuk bantahan, untuk negasi, ingkaran itu kita nggak harus eh, secara konteks itu apa gitu. Misalkan kayak saya berlari gitu. Aku berlari. Padahal negasinya belum tentu aku jalan gitu kan. Padahal bisa aja duduk, rebahan, dan lain-lain. Pokoknya nanti tidak berlari. Itu negasi, bantahan. Itu juga penting. Coba kita lihat model. Kita lihat model langsung kayak penalaran umum. Nah, kita lihat yang ada atau tidak. Nomor satu, apabila tidak pernah menang dalam kompetisi daerah, atlet tidak boleh ikut audisi untuk pertandingan nasional. Oh, bentar. Yang ada kuantor-kuantornya. Nah, ini. Siswa sekolah JKH yang menjadi juara nasional paduan suara mampu membuat lagu. Bentar. Kalian juga harus apa ya melatih melatih apa namanya? Melatih pikiran biar bisa mikir cepat ya. Karena TU ini kan 30 soal 30 menit. Siswa sekolah JKH yang menjadi juara nasional Padus mampu membuat lagu. Jadi nggak semua siswa sekolah itu bisa buat lagu. Yang bisa buat lagu hanya yang jadi juara nasional paduan suara saja. Oke. Jadi kalau kalian baca setiap kalimat itu kalian harus mengelaborasi sendiri dalam benak kalian itu bagaimana ininya apa namanya penjelasannya bagaimana
elaborasi yang lain lagi gitu. Biasanya, tapi kalian kalian kalau kalau sering-sering baca ya, baca apapun itu ya sudah nyambung sendiri, sendiri elaborasinya itu apa. Elemen yang kedua, dari mereka, sebagian dari mereka juga mampu bermain teater musikal lebih baik dari siswa sekolah yang lain. Sebagian dari mereka, mereka yang mana? Mereka yang mampu membuat lagu itu mampu bermain teater musikal lebih baik dari siswa sekolah yang lain. Jadi, ini kalau kita tulis ya, benar. Ini kalau kita tulis, kita visualisasikan saja ya, biar gampang. Siswa sekolah yang menjadi juara nasional, merah aja. Siswa sekolah yang jadi juara nasional ini misalkan P, cek cek cek. Oke. Nah, bentar. Siswa sekolah JKH yang menjadi juara nasional paduan suara itu mampu membuat lagu. Misalkan ini mampu membuat lagu ini Ki. Nah, sebagian dari mereka mampu bermain teater musikal lebih baik. Ini PGR. Nah, R. Nah, secara visual yang paling umum itu yang P. Terus sebagian dari mereka ya itu mampu membuat lagu. Ini G. Terus sebagian lagi itu mampu bermain teater. Ini R. Nah, jadi ya seperti ini gambaran visualisasinya. Yang paling umum, paling paling besar itu yang juara nasional Padus. Nah, dari mereka sebagiannya itu mampu buat lagu. Nah, dari mereka juga sebagiannya lagi itu mampu bermain teater musikal. Mana kesimpulan yang paling tepat? Nah, cukup di bawahnya saja. Nah, kesimpulan yang paling tepat ya. Kesimpulan yang paling tepat. Cek, 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 cek. Oke. Nah, kesimpulan yang paling tepat itu kita lihat yang cek suara dan oke. Nah, kesimpulan yang paling tepat itu bagaimana? Coba kita cari satu persatu. Jadi PU ya. Kembali lagi PU itu kadang kita harus belajar semuanya dulu. Tidak bisa kita kayak PK yang menentukan, oh jawabannya ini, cari. Nggak bisa ini harus baca semuanya. Semua siswa jika hanya menjadi juara nasional, mampu bermain teater musikal. Iya benar. Semua, enggak sih, enggak semua. Sebagian saja. Ini enggak semua. Karena R ini, R ini, itu bagian dari Q. Yang mana bagian dari P. Ya, R itu bagian dari P. Bukan bukan semuanya. Ini bukan semua. Sebagian siswa yang kurang mahir dalam bermain teater, bukan sekolah JKH. Semakin jauh ya. Yang C, siswa sekolah JKH yang memenangkan juara nasional lomba paduan suara mampu membuat lagu dan bermain teater. Siswa sekolah yang menang juara nasional mampu membuat lagu dan bermain teater. Enggak, karena enggak semuanya itu bisa bermain teater. Tapi kita keep dulu jawabannya. Yang C ini lumayan lumayan.
Yang D, beberapa siswa sekolah JK hanya mampu membuat lagu, tetapi tidak bisa membuat teater musikal. Kayak juga. Yang E, beberapa siswa sekolah JK hanya dapat membuat lagu, juga dapat bermain teater musikal. Ini yang paling benar, karena beberapa yang R kan sebagiannya Q, berarti kan dari Q itu beberapa itu yang ada yang R. Dari Q itu yang membuat lagu, yang dapat membuat lagu juga dapat bermain teater musikal lebih baik dari sekolah yang lain. Yang E. Nah, ini kalau kalian tanpa 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 apa namanya ini semua materi-materi ini semua nggak masalah gitu. Yang penting kalian sudah bisa membedakan, sudah bisa lihat visualnya ini. Jadi cangkupan yang paling luas itu apa? Menjadi juara nasional. Nah, yang sebagian dari mereka itu buat lagu, bisa buat lagu. Sebagian dari mereka lagi itu bisa bermain teater musikal lebih baik. Nah, gitu. Jadi em, saran saya dan ini biasanya saya pakai di untuk ngerjakan soal kayak gini karena soal kayak gini itu banyak nggak hanya di UTBK saja. Ini ada di sekolah kedinasan ada di SKD, SKD-nya, SKD kedinasan itu ada di CPNS juga ada. Jadi saya ya ngerjakan soal-soal kayak gini juga. Kalau kita lihat sheet-sheet yang lain. Jadi itu kesimpulan dari apa namanya kuantor. Kuantor negasi logika. Kuantor negasi logika. Logika himpunan itu hanya untuk memvisualkan saja dan itu sangat sangat membantu visualnya. Jadi kayak tadi, semua A adalah B gitu. Tahu sebagian dari B itu adalah A itu kayak gini kayak tadi bentuknya. Nah, coba kita lihat yang sheet yang selanjutnya, logika matematika. Ini juga pas liburan sempat dibahas sedikit. Nah, ini, ini pas 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 suaranya, iya, cek cek. Nah, kembali lagi suaranya. Nah, kita lanjutkan. Pernyataan dan kata hubung. Pernyataan dan kata hubung. Ini juga eh jadi dasar juga. Entah. Nah, ini kata hubung. Kata hubung itu ada empat. Negasi kan tadi ya, ikut yang tadi ingkar. Apa namanya? Bantahan negasi. Nah, terus ada empat jenis. Empat jenis itu konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi. Nah, ini jadi apa namanya?
dasar dari logika juga, karena di kehidupan sehari-hari itu nggak bisa lepas dari keempat ini. Jadi cara kita komunikasi, decision making atau apa, eh, membuat keputusan ya, membuat kesimpulan keputusan itu nggak lepas dari keempat ini. Konjungsi itu apa? Dan. Konjungsi itu dan. Konjungsi itu dan, disjungsi itu atau. Implikasi itu jika maka. Jika maka itu hubungan ini nih benar satu-satu ya. Konjungsi itu dan itu nilainya benar jika keduanya benar. Jadi dan itu harus milih dua-duanya. Misalkan gini, kalian dikatakan lulus ketika nilai pengetahuan dan keterampilan di atas KKM gitu. Berarti kan harus dua-duanya, harus nilai pengetahuan dan nilai keterampilan itu di atas KKM. Kalau satu saja yang di bawah KKM nggak bisa gitu kan. Nah, benar jika keduanya benar. Disjungsi itu atau itu salah jika keduanya salah. Jadi atau itu hanya perlu salah satu saja. Jadi kalian misal misal kalian ya gitulah pokoknya susah ya kalau kalau mau mencontohkan. Kalian hmm, ya susah salah. Pokoknya atau itu hanya salah satu saja. Nah, dan itu kalimat yang punya atau itu bernilai salah jika keduanya salah. Keduanya ini apa sih sebenarnya kedua itu dua premis. Premis pertama, premis kedua. Misalkan kalian liburan, kalian belajar gitu kan. Nah, misalkan konjungsi berarti kalian liburan dan kalian belajar. Kalau kalian liburan dan kalian belajar, dua-duanya benar berarti kalimatnya itu kalian kalian liburan dan kalian belajar itu benar. Tapi kalau kalau kalian liburan dan kenyataannya kalian nggak belajar, berarti kalimat itu salah karena hanya satu saja yang benar itu salah berarti itu. Tapi misalkan ini disjungsi atau kalian liburan atau kalian belajar gitu. Kalian liburan, benar kalian liburan. Tapi kalian nggak belajar salah. Tapi berarti kalimatnya masih tetap benar karena kalimat itu salah jika keduanya salah. Nah itu disjungsi. Konjungsi sama disjungsi. Implikasi. Nah, kita masuk implikasi itu hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat. Ya, disjungsi itu kausalitas, hubungan sebab akibat ini juga dari kehidupan kita sehari-hari salah hanya jika B. Nah, implikasikan ini kan apa namanya tandanya panah satu saja satu arah panah satu arah. Jika titik-titik maka titik-titik. Artinya jika terus ini sebab ini yang jadi sebab maka akibat akibat. Contoh, jika tidak belajar, akibatnya nilai jika tidak belajar maka nilainya di bawah KKM. Misal, jika tidak belajar maka nilai di bawah KKM. Nah, kalimat itu benar atau salah? Kalimat itu bernilai salah ketika yang akibatnya itu salah. Misalkan, jika jika tadi apa? Jika kalian belajar maka dan jika kalian tidak belajar maka nilai di bawah KKM. Nah, ternyata nilainya kalian di bawah di atas KKM walaupun emang nggak belajar. Berarti kalimat itu masih benar. Itu salah hanya jika ini saja. Oh, kebalik. Jika kalian
belajar, maka nilai kalian di bawah KKM. Kenyataannya, nilai kalian di atas KKM, berarti kalimat tersebut salah. Beda kayak gini, jika kalian belajar, maka nilai kalian di bawah KKM. Kenyataannya, kal- kalian tetap belajar ya. Bukan tidak belajar, kalian tetap belajar. Tapi akibatnya nilai kalian di bawah KKM. Tetap benar. Gimana ya cara ngomongnya? Jadi gini, misalkan kalian tidak belajar, maka jika kalian tidak belajar, maka nilai kalian di bawah KKM. Nah, kenyataannya kalian belajar. Berarti ini kan salah, ya, nilainya kan salah. Tapi nilai kalian tetap di bawah KKM benar. Berarti ya udah, kalimat ini masih benar gitu. Nah, yang menentukan benar atau salah itu apa? Biasanya di soal itu ada premisnya sendiri. Terus di implikasi itu jika dan hanya jika. Artinya apa? Eh Diimplikasi. Nah, ya, P, lambangnya gini kan, Niki. Artinya, entah P atau Q, itu sama-sama bisa jadi sama-sama sebab sekaligus akibat. Contoh, hmm, contoh nih. Atau kalau yang ini, jika kalian tidak belajar maka nilai kalian di bawah KKM. Kalau kita balik, jika nilai kalian di bawah KKM maka kalian tidak belajar. Itu kan nggak relevan ya. Beda. Maksudnya sebabnya kan kalian tidak belajar, akibatnya di bawah KKM. Tapi kalau kita balik, sebabnya itu nilai di bawah KKM, akibatnya kalian nggak belajar, itu malah malah nggak bisa, malah aneh. Makanya eh, itu hanya bisa jadi kalimat implikasi saja. Kalimat diimplikasi itu kalimat implikasi yang bisa dibolak-balik. Contohnya misalkan gini, artinya itu orang jahat misalkan. Saya aku nggak bisa buat contoh yang gimana gimana. Orang jahat sama mencuri, mencuri motor. Nah, berarti implikasinya dia orang jahat jika dan hanya jika dia mencuri motor. Hmm. Ini ini juga bisa kita balik ya. Nah, ini juga bisa kita balik. Misalkan jadi diimplikasi itu kayak implikasi tapi dua arah. Mana yang jadi sebab, mana yang jadi akibat. Kalau ini sebab, jika dia orang jahat maka dia mencuri motor. Akibat itu kan bisa ya. Jika dia orang jahat maka dia mencuri motor. Atau kebalikannya, jika dia mencuri motor
maka dia jadi orang sehat. Ini kan juga bisa. Jadi implikasi itu hubungan kausalitas yang dua arah. Ya hubungan sebab akibat yang dua arah gitu. Yang implikasikan cuma satu arah saja gitu. Terus, nah di sini ada tabel kebenaran. Oh, tabel kebenaran. Tabel kebenaran ini apa ya? Ini kan patokan ya. Ini hanya merangkum yang tadi. Ini kan patokan. Ini konjungsi. Ya, ini konjungsi. Ini disjungsi. Ini implikasi. Ini diimplikasi. Nah, yang disjungsi, yang konjungsi dulu. Yang konjungsi ini hanya bernilai benar, hanya bernilai benar jika P dan Q itu benar. Selain itu salah. Jadi kalimat yang ada dannya itu dua-duanya itu harus benar biar nilai kalimatnya itu benar. Nah, yang atau itu salah jika dua-duanya itu salah. Jadi bernilai salah ketika dua kalimatnya itu salah. Selain itu benar gitu. Hampir kebalikannya sama konjungsi. Nah, implikasi. Implikasi itu bernilai salah ketika akibatnya, sebabnya benar, akibatnya salah. Terus diimplikasi itu ini. Salah-salah, atau ini aja yang dihafal. Benar-benar ketika, bernilai benar ketika, apa namanya, dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Jadi ya kembali lagi ke awal, ini hanya untuk membantu. Kalian nggak perlu dihafal, nggak perlu hafal nggak masalah. Yang penting kalian tahu konsep konjungsi, disjungsi, implikasi, diimplikasi. Gitu saja. Nah, ini yang penting. Cek, cek. Nah, ini yang penting. Metode penarikan kesimpulan. Ada beberapa ada beberapa orang juga yang berpendapat kalau metode penarikan kesimpulan ini itu jadi salah satu, eh, bukan hanya ini saja sih sebenarnya. Semua ini logika matematika itu salah satu dasar ilmu filsafat. Jadi logika, ya logika, ilmu filsafat, cabang cabang ilmu filsafat itu ada logika. Yang mana ini juga salah satunya. Itu metode penarikan kesimpulan. Ini sangat-sangat berguna di kehidupan sehari-hari. Modus ponens. Yang pertama modus ponens. Ini cara nulisnya enggak enggak rapi juga. Ponens. Modus kan pendekatan ya, pendekatan ponens. Itu bagaimana? Misalkan premis satu itu jika P maka Q. Jika P maka Q. Premis duanya itu P. Ya, P. Berarti kesimpulannya itu Q. Contoh. Ini sudah kita praktekkan sebelumnya di kelas pas tebakan kita omong-omongnya tebak-tebakan tentang kayak gini misalkan premis pertama jika saya naik motor
maka saya tepat waktu. Nah, yang kedua, premis yang kedua, saya naik motor. Jadi kesimpulannya saya tepat waktu. Ya, walaupun nanti di soal itu sebenarnya nggak sesederhana ini soalnya itu pasti pasti kalimatnya panjang, premisnya lebih dari dua dan lain-lain. Tapi ya dasarnya itu seperti ini. Modus ponens, terus ada modus tollens. Sama jika P maka Q. Yang kedua, nah yang kedua ini negasi Q. Kesimpulannya berarti negasi P. Contoh, kalimatnya sama ya. Jika saya naik motor maka saya tepat waktu. Nah, kalau yang kedua, saya tidak tepat waktu. Berarti saya, nah ini kan negasi Q, berarti saya tidak naik motor. Nah, gitu. Nah, eh, gimana kalau tiba-tiba premis keduanya itu bukan negasi Q, tapi Q-nya saja. Misalkan, jika saya naik motor, saya tepat waktu. Premis yang kedua, saya tepat waktu. Berarti belum tentu kesimpulannya itu P. Belum tentu saya naik motor, bisa naik apapun. Terus silogisme. Nah, silogisme ini juga banyak. Jika P maka Q, jika Q maka R. Berarti kesimpulannya, jika P maka R. Di fokus aja. Jika saya naik motor, saya tepat, tepat waktu. Nah, saya tepat waktu, maka saya sarapan. Nah, kesimpulannya, cek, 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 cek. Nah, kesimpulannya berarti jika saya naik motor, itu saya sarapan. Nah, dan seterusnya. Gitu. Nah, logika dan analisis soal cerita. Kapan memakai rumus logika? Nah, pernyataannya bersyarat. Jika soal mengandung struktur jika maka, ya, sebab akibat itu tadi. Mencari kesetaraan ekuivalensi. Nah, ekuivalensi beda lagi. Seperti kasus soal jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Ternyata jalanan tidak basah. Nah, ini modus tollens banget. Jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Jika P, maka Q. Ternyata jalanan tidak basah. Negasi Q. Berarti kesimpulannya hari ini tidak hujan. Alright. Faktanya jalanan tidak basah. Maka kesimpulannya tidak ada kesimpulan pasti. Oh, jika faktanya jalanan basah. Iya, modus ini. Ada aja satu dua soal coba. Kita lihat di modul.
Jika maka. Nah, tapi tips dariku lagi, zaman sekarang ya, soal itu ti- soal itu tidak secara gamblang, tidak secara gamblang memakai jika titik maka, jika maka. Soal memakai kata-kata yang lain, contoh mana tadi? Ini kayaknya sudah pernah kita bahas ya PU pas bimbingan di sekolah. Rumah kosong, terbengkalai, ya. Eh, Untuk akhir pekan, Isra akan menemani. Nah, saat ini hanya beberapa penjual asongan karena stasiun kota sepi penumpang. Ini soal apa? Kalimat implikasi, cuman formatnya bukan jika maka. Karena saat ini hanya beberapa penjual asongan itu kan apa namanya? Akibat sebabnya karena stasiun kota sepi penumpang gitu. Jadi ada tentu ada sebab akibat. Pokoknya implikasi itu kalimat yang ada kausalitasnya, kalimat kausalitas sebab akibat gitu. Iya, paket satu ini sudah kita pernah bahas kayaknya di sekolah pas bimbingan hari Sabtu Minggu. Kita lihat yang lain, ekuivalensi, bahas sedikit-sedikit aja. Ekuivalensi. Nah, dua pernyataan dikatakan ekuivalen. Ya, ekuivalen itu sama dengan tapi tiga garisnya. Jika keduanya memiliki nilai kebenaran yang sama. Logika penyelesaiannya dalam soal cerita, ekuivalensi digunakan untuk mengganti pilihan jawaban yang tampak berbeda kata-katanya. Namun maknanya secara logika dengan premis soal. Maknanya itu sama secara logika dengan premis soal. Nah, ekuivalensi, ekuivalensi. Ini yang paling penting. Cek cek. Cek. Oke. Sama. Jelas lagi caranya. Nah, ini yang paling penting kontrapos sama ya kontrapos aja sih sama bentuk apa ya ini namanya? Lupa. Kontrapos, kontrapos. Bentuk jika maka bentuk implikasi adalah yang paling sering muncul. Terdapat bentuk setara yang wajib dihafal. Misalkan ini. Jika P maka Q, ekuivalensinya itu negasi Q, maka negasi P. Dibalik, kalau dinegasikan ya, itu dibalik. Contoh, jika ayah pergi, maka aku sedih. Nah, setara dengan jika aku tidak sedih, maka ayah tidak pergi. Ini sama. Kalau disjungsi, bentuk bentuk disjungsi. Jika P maka Q itu sama kayak negasi P, negasi P atau Q. Jika ayah pergi, maka aku sedih. Setara dengan ayah tidak pergi atau aku sedih. Ini sama saja. Ini jadi catatan yang penting karena ada beberapa yang mikirnya kayak gitu sama.
Nah, gunakan ekuivalensi jika menanyakan kesetaraan. Pernyataan yang sama dengan pernyataan yang di atas adalah apa? Gitu. Pernyataan yang memiliki makna yang sama dengan adalah titik-titik. Nah, ini tidak bisa langsung digabung. Nah, itu kesimpulan tidak bisa ditarik. Nah, sama kayak itu tadi. Kayak soal ini. Loh, ini. Saat ini hanya ada beberapa penjelasan di stasiun kota karena stasiun kota sepi penumpang. Nah, kita elaborasi lagi, kita cari bentuk ekuivalen yang sama dengan ini. Bentuknya yaitu itu tadi, jika stasiun kota sepi penumpang, maka saat ini hanya ada beberapa penjual asongan. Jadi dibalik, ya sama saja itu ekuivalen. Contoh, jika Andi ada di London, maka Andi tidak ada di Indonesia. Manakah pernyataan yang setara? Menterapos ya, bisa dibalik. Jika Andi ada di Indonesia kan awalnya tidak, berarti bantahnya kan ada. Jika Andi ada di Indonesia, maka Andi tidak ada di London. Nah, sama gitu. Kontrapos ini juga penting. Nah, yang terakhir ini diimplikasi, bentuknya diimplikasi. Tapi sama kayak logika awalnya, diimplikasi itu lahir ketika implikasinya dua arah. Sebab sifatnya itu bisa jadi dua arah. Makanya ada jika P maka Q, dan jika Q maka P. Tadi kayak yang sudah kita bahas awal gitu. Menarikkan kesimpulan. Ini juga sudah kita bahas modus ponens, tolen sama oh, benar-benar. Eh, nah, modus ponens, modus tolen sama modus silogisme, mata rantai logika. Kapan memakai rumusnya? Nah, yang sudah ada tadi ini, terus ini hati-hati kesalahan logika fallacy. Nah, logical fallacy ini topik yang sering dibicarakan Gen Z, yang mana sekarang klaimnya Gen Z selalu menggunakan logika, tapi banyak banyak di sosmed, banyak sekali yang ternyata logical fallacy. Jenisnya banyak, tapi di UTBK itu hanya beberapa saja yang kita butuhkan. UTBK sering memberikan premis yang tidak dapat kesimpulannya. Contohnya memberikan akibat. Jika P maka Q. Terus diberikan fakta Q. Kesimpulannya tidak ada. Contoh tadi, misalkan saya naik motor. Jika saya naik motor, maka saya datang tepat waktu. Nah, kenyataannya saya datang tepat waktu. Berarti tidak dapat disimpulkan. Kalau kalian masih bingung kenapa kok tidak dapat disimpulkan, berarti logikanya belum nyampe. Masih masih falsi, masih kesalahan logika, kesalahan berpikir. Atau contoh yang lain ini, hujan jalan, jika hu- jalanan, jika hujan jalanan basah, faktanya jalanan basah. Kita tidak bisa simpulkan hari hujan, bisa saja disiram warga dan lain-lain. Tapi kalau faktanya itu jalanan tidak basah, berarti otomatis tidak hujan. Modus tollens kayak tadi. Terus ini, menyalakan sebab. Jika P maka Q, terus diberikan fakta Q. Fakta P, kesimpulannya juga tidak ada.
Contoh tadi, jika saya naik motor, saya datang tepat waktu. Kenyataannya saya tidak naik motor. Apakah saya tidak datang tepat waktu? Belum tentu. Itu juga salah satu fallacy. Yang mana fallacy ini, fun fact saja ya, ini nggak ada hubungan sama UTBK, tapi logical fallacy ini macamnya ada banyak, ada tujuh atau ada yang berpendapat lain, ada yang sampai 15 logical fallacy. Yang mana sangat-sangat sering kita temukan sebenarnya. Logical fallacy ini bahasa paling kasarnya itu kecacatan logika dan sangat sering kita temukan. Masih ada waktu, kita lanjut dulu. Penalaran umum. Wah, ini mulai bidangnya berbeda. Nah, seperti ya bahasan kita pada di kelas dulu, bimbingan di kelas dulu. Model soal inferensi di dalam soal UTBK, setiap pilihan jawaban memiliki derajat validitas. Jadi valid enggaknya itu tergantung soalnya gitu. Kita mau yang benar-benar valid atau enggak gitu. Misalkan kayak gini, pasti benar. Jadi satu jawaban yang tidak mungkin salah gitu. Pasti benar, benar, mungkin benar, pasti salah. Yang paling paling susah itu mungkin benar. Mungkin benar ini susah karena ya jawaban bisa benar, bisa juga salah. Biasanya berupa asumsi yang tidak dinyatakan secara pasti di teks. Jadi nggak ada di teks ya. Tapi kita mikirnya mikir, oh ya ini pernah kok kita pameran-pameran. Nah, ini festival seni paling mungkin benar ya kan. Ini kan kalau kalian masih ingat, saya ingatlah dikit-dikit apa. Ketika festival seni tradisional diadakan di Pulau ABC, jumlah wisatawan meningkat dibanding ketika kegiatan tersebut tidak dilakukan. Ya, jadi kalau festivalnya diadakan di Pulau ABC, jumlah wisatawan meningkat dibanding nggak dilakukan. Oke, lanjut ke kalimat kedua. Hal serupa terjadi ketika pameran lukisan. Hal serupa terjadi ketika pameran lukisan diadakan di Pulau ABC. Pameran seni, festival seni, terus pameran lukisan itu sama. Namun, ketika Pulau ABC mengadakan perayaan adat, jumlah wisatawan tidak ada mengalami peningkatan. Mana yang paling mungkin benar? Berarti kita kalau kalau ada kalimat paling mungkin benar, berarti kita, otomatis pikiran kita harus menangkap yang nggak ada di teks juga gitu. Sedangkan ini, meski pameran tersebut diadakan di pulau lain, jumlah wisatawan tetap meningkat. Salah. Jumlah wisatawan mengalami penurunan jika tidak diadakan lagi kegiatannya. Belum tentu penurunan gitu. Pokoknya nggak meningkat. Terus yang C mengadakan festival seni tradisional atau pameran lukisan di pulau lain menurunkan. Mungkin saja, tapi belum tentu. C mengadakan perayaan adat meningkatkan. Salah. Nggak meningkatkan. Mengadakan festival seni atau pameran lukisan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Betul, betul gitu. Paling mungkin benar. Pasti salah. Jawabannya bertentangan langsung. Jadi kalau pasti benar itu masih didukung oleh fakta. Kalau benar itu ada secara eksplisit dalam soal, tapi seringkali menggunakan sinonim. Kalau mungkin benar, ini yang paling sulit karena biasanya berupa asumsi yang tidak dinyatakan yang pasti di teks itu.
Kapan menggunakan logika ini, terdapat banyak kalimat yang terlihat mirip, namun hanya satu yang memiliki dasar kuat di teks. Nah, visualisasi derajat. Mesti benar itu sesuai konteks logika, benar itu ada di soal atau anonim, mungkin benar itu asumsi, bisa salah juga. Pasti salah itu bertentangan. Yang susah itu Pak, mungkin benar. Karena ya kelihatannya simpel asumsi, tapi bisa salah. Tapi kalau di soal itu kan, eh kalau di soal kan berarti kan opsi yang lain itu juga ada mungkin salah. Itu juga. Nah ini contoh, ini bagus banget contohnya. Kadar gula tinggi meningkatkan risiko kardiovaskular. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan diet karbo. Risiko berkurang jika jumlah karbo dikendalikan. Yang pasti salah ya. Diet karbo meningkatkan kadar gula darah. Itu sangat bertentangan. Mungkin benar, konsumsi karbo dapat menurunkan gula darah. Menurunkan, padahal dikendalikan, bukan bukan menurunkan juga. Terus yang pasti benar risiko kardiovaskular berkurang jika diet karbo diterapkan. Nah, gini-gini harus sering-sering latihan soal. Kalau PUI, silogisme. Nah, silogisme juga ada yang ada yang silogisme kuantor. Ah, ini. Hmm, nah, silogisme kuantor ini bisa kita siasati dengan visualisasi kayak tadi, pakai diagram beberapa plus semua itu sama dengan beberapa. Aturan emas ini beberapa plus semua itu adalah beberapa. Contoh, beberapa mahasiswa rajin. Semua yang rajin lulus tepat waktu. Berarti beberapa mahasiswa itu lulus tepat waktu. Ini bisa kita visualisasikan dengan lingkaran. Beberapa mahasiswa rajin. Berarti beberapa mahasiswa itu rajin. Berarti kan ada yang nggak rajin. Tapi yang rajin itu tepat waktu. Berarti kan dari mahasiswa itu kan ada yang nggak rajin, ada yang rajin. Berarti ada beberapa mahasiswa yang lulusnya tepat waktu. Hmm. Nah, memperkuat, memperlemah juga nggak perlu teori yang gimana-gimana. Yang penting itu memperkuat itu searah dan mendukung, memperlemah itu bantahan atau lawannya. Ya, tanpa perlu yang materi yang gimana-gimana harusnya sudah bisa juga kita tes tes. Hmm. Penalaran generalisasi, penalaran induktif, sampel populasi derajat kebenaran probabilistik. Generalisasi adalah proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena khusus untuk menarik kesimpulan umum yang berlaku untuk semua fenomena sejenis. Seperti kasus mawar melati. Mari kita bedah dari contoh ambis vivi. Bunga mawar itu wangi, bunga melati itu wangi, dan generalisasinya semua bunga wangi. Tapi kalau kita berpikir kritis ya,
kesimpulan ini bisa salah karena faktanya bunga bangkai tidak wangi. Maka dalam UTBK, kesimpulan generalisasi yang paling tepat biasanya diawali kata mungkin atau cenderung. Mungkin semua bunga wangi, gitu. Mungkin saja. Kalau dalam teks kan, bunga yang disebut dalam teks kan hanya dua itu saja, bunga mawar sama bunga melati. Syarat generalisasi valid. Nah, syarat generalisasi tidak menjadi sesat pikir. Nah, ini juga salah satu dari logical fallacy tadi, salah satu dari belasan logical fallacy. Pasti generalization. Sesat. Maksudnya apa ya? Generalization itu gener- generalisasi yang enggak valid sih. Contoh misalkan yang pertama, jumlah sampel. Semakin banyak fakta yang dikumpulkan, semakin kuat kesimpulannya. Variasi sampel harus mewakili berbagai jenis, tidak hanya satu warna atau satu lokasi. Kecuali jika ada satu saja fakta yang membantah, maka kata semua harus gugur. Nah, ini eh, terpakai banget di matematika pas kuliah kalau dulu kuliah. Karena nggak bisa kita generalisasi. Misalkan ini logika, ini contoh yang sangat sederhana ya. Em, ganjil, bilangan eh prima, bilangan prima. Karena tiga itu kan bilangan prima dan ganjil juga. Terus tujuh itu bilangan prima dan ganjil juga. 11 itu bilangan prima dan ganjil juga. Karena tiga contoh itu, apakah bisa kita generalisasi kalau bilangan prima itu semuanya ganjil? Kan enggak, itu termasuk hasty generalization. Itu termasuk hasty generalization. Em, soalnya apa? Soalnya ada satu fakta bahwa prima itu ada yang genap, yaitu angka dua. Berarti kata semua itu harus gugur. Berarti enggak semua prima itu bilangan ganjil. Gitu. Sama halnya kayak misalkan gini, ada eh, si A pinter matematika, si A bisa matematika digolongkan pinter. Si B bisa matematika digolongkan pinter. Yang C, atau dari dua contoh A sama B itu, nggak bisa kita generalisasi yang bisa matematika itu pinter. Nggak bisa. Karena ada kasus yang C misalkan, nggak bisa matematika tapi bisa biologi dan kimia. Itu juga pinter gitu. Jadi generalization itu juga nggak bisa kita terapkan di UTBK. Dan itu sangat banyak di sekitar kita, logical fallacy. Ya kalau bahas logical fallacy, satu buku yang bahas logical fallacy nggak cukup. Jadi eh, generalisasi ini lebih lebih gampang digunakan karena ya banyak fakta di teksnya, tes-tes, tes-tes. Nah, jadi ya lebih banyak fakta-fakta yang dimunculkan di teksnya, beda kayak yang sebelumnya. Logika. Benar, ini masih ada hubungan populer. Kayaknya nggak ada deh. Kayak gergaji, kayu, api, panas, roda, mobil, ikan, air, kapas, itu. Nah, ini hubungan kausalitas. Dan mungkin ini jadi yang terakhir. Analisis hubungan kausalitas. Model sebab akibat, model akibat sebab, model akibat akibat. Nah, jadi
yang namanya hubungan kausal ya, kausalitas, eh, hubungan kausalitas itu kan sebab akibat tadi, implikasi jika P maka Q, P terjadi maka Q menyusul, atau bisa dibalik. Tapi ini tanda panahnya juga terbalik kan, makanya akibat sebab. Contohnya, angka pengangguran di kota menurun drastis. Pemerintah membuka kawasan industri karena pemerintah membuka kawasan industri manufaktur berskala besar. Nah, kata kuncinya karena sebab dipicu gitu. Iya. Yang soal nomor 8 tadi, nah karena kan ini juga salah satu bentuk kalimat kausalitas yang lain. Terus akibat-akibat dua proses yang tanpa berhubungan, padahal keduanya adalah dampak dari akar permasalahan yang sama. Harga pakan ternak melonjak tinggi sehingga harga daging ayam di pasar tradisional ikut meroket. Ini bukan berarti satunya jadi sebab, satunya jadi akibat. Bukan, ini dua-duanya akibat-akibat. Strategi di soal cerita, analisis independensi, pernyataan independen, cek urutan waktu, mencari akar masalah, gunakan di soal kesimpulan. Ya, kalau kenapa sih kok ini PU ini materinya dijelaskan? Cek-cek. Kenapa sih materi PU dijelaskan nggak kayak yang lain? Hmm. 11 dan seterusnya ini hitung-hitungan gampang lah kita bisa. Kenapa PU ini kita harus dijelaskan? Karena kalau PK materi ini materi-materi yang biasa dan sudah kalian dapatkan, Mas. Vektor, limit, flowchart, FPD, KPK, aritmatika sosial, Pitagoras, dan lain-lain. Kalau PK tadi, PU tadi, kalian belum pernah dapat kuantor negasi. Sebelumnya kalian belum belum pernah dengar kuantor itu apa. Kuantor itu ternyata ukurannya semua atau beberapa. Terus logika matematika itu apa? Em- Empat kata hubung. Eh, empat empat ya kata hubung. Empat kalimat majemuk dan atau jika maka, jika dan hanya jika gitu, dan nilai kebenarannya. Terus sama penarikan kesimpulan. Ini yang penting. Ponen, stolen, sama silogisme. Ini ya, itu saja yang penting. Yang perlu kalian tahu. Yang lainnya, seenggaknya bisa berpikir logika itu cukup gitu, tanpa perlu materi yang gimana-gimana. Terus untuk mencapai tahu cukup tanpa materi, kalian perlu lah banyak latihan soal karena ya PU itu gitu. Soalnya 30 soal 30 menit kan, satu soal 1 menit sama kayak PK. Jadi ya gitu, harus pinter baca soal, tek, 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 gitu ya mak. Tapi ya tetap aja ada soal yang ada soal yang terhitung juga, sama urutan-urutan juga ada. Nah, yang bilangan yang paling mendekati pengurangan 7,79 dikurangi 87%. Ya, ini nanti kita bahas lah di pertemuan PU selanjutnya. Kita tinggal hitung-hitungan. Nanti yang nggak join di sekarang ini ya, lihat recordnya saja. Eh, tapi itu kan ya? Oh ya, record. Gitu. Nah, mungkin itu aja. Kita bertemu lagi nanti. Kita bahas PK. Kita bahas PK, soal-soal lanjutan yang PK sebelumnya yang mungkin pernyataan-pernyataan itu juga perlu dieksplor lagi lebih banyak dan lain-lain.
Ya, semoga kalian juga nggak gampang capek. Eh, karena ya masih 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 beberapa minggu lagi.